Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat terus ya. Pada video kali ini gue cuman mau berbagi pengalaman teman-teman tentang pasien yang suka minta diinfus. Nah, teman-teman, sebelum gue lanjut, gue mau ngucapin banyak terima kasih buat yang udah bantu subscribe channel ini. Semoga teman-teman sukses dan berkah terus ya. Amin. Hehehe. Nah, kita lanjut ya. Jadi di tempat gua kerja, di tempat gua dinas itu, gue juga nggak ngerti teman-teman, ini masyarakatnya kayaknya pola pikir masyarakatnya masih apa ya, kurang kurang apa ya, kurang pengetahuan kali ya intinya ya. Jadi kalau datang-datang tiba-tiba langsung ngasih instruksi sendiri teman-teman. Di sini yang gue bingung, datang kan gue tensi, tiba-tiba dah ini tolong dirawat aja dah, langsung diinfus gitu teman-teman. Dan gue bingung ya, refleks gue tanya, lah emang kenapa bu diinfus bu? Iya kalau diinfus biar segeran. Waduh, diinfus biar segeran, ini gue dalam hati gue malah pengen ketawa, tapi ya ini juga pasien, takut dia marah ya, gimana ya, hehehe. Jadi kalau ada orang awam yang nonton video ini, tolong didengerin baik-baik ya, hehe. Nah, jadi dokter itu ngasih instruksi untuk pasang infus itu karena ada indikasi tertentu. Paham ya? Karena ada indikasi tertentu. Biasanya pada pasien-pasien dehidrasi atau enggak hasil darahnya cek laboratoriumnya berantakan, misalnya elektrolitnya kenapa lah, rendah lah, tinggi lah. Terus misalnya gula darahnya rendah lah, gula darahnya tinggi lah, harus masuk cairan infus apalah, inilah, itulah gitu teman-teman. Dan infusan itu pun ada banyak jenisnya, ada NaCl, ada RL, ada KN3B, ada D5, ada D10, ya pokoknya macem-macem. Jadi tergantung indikasinya, nggak bisa datang-datang langsung minta pasang infus teman-teman. Dan sering banget kalau kita tolak, ya bu ini kan nggak ada hasil indikasinya, ibu mending cek darah dulu. Emang nggak bisa langsung diinfus aja karena saya pakai BPJS ya? Lagi-lagi BPJS lagi teman-teman yang disalahin. Nih buat teman-teman dengerin ya. Jadi kalau di rumah sakit pemerintah itu mau BPJS ataupun tunai itu sebenarnya sama aja teman-teman ya. Kalau emang nggak ada indikasi untuk dirawat, nggak ada indikasi untuk diinfus, ya nggak bakal dilakuin tindakan itu gitu, paham ya? Nanti jadi malah kasihan, ini minta dirawat padahal nggak ada indikasi apa-apa, tiba-tiba dirawat, akhirnya kamar penuh lah sama si pasien yang sehat aja. Maksudnya yang nggak ada indikasi rawat tapi maksa minta dirawat. Tiba-tiba ada pasien datang yang bener-bener butuh tempat tidur, bener-bener butuh kamar rawat inap, jadi nggak bisa dirawat gara-gara tadi orang sehat yang minta dirawat. Jadi tergantung siapa yang membutuhkan teman-teman, paham ya teman-teman? Jadi teman-teman, infus itu sebenarnya cairan yang dibutuhkan oleh tubuh dalam kondisi tertentu teman-teman. Ya misalnya kalau kurang gula darahnya dikasih cairan infus yang ada gulanya, kandungan gulanya. Kalau dia ketinggian kadar gulanya, ya direndahin pakai cairan infus tertentu gitu teman-teman. Jadi nggak boleh sembarangan yang namanya pasang infus teman-teman, paham ya? Takutnya nanti teman-teman yang normal-normal aja hasil laboratoriumnya, gara-gara dipasang infus dengan paksa, dalam artian atas kemauan sendiri, malah jadi berantakan hasil darahnya. Nah itu bisa terjadi teman-teman. Bahkan ada beberapa pasien pun yang sampai sesek teman-teman kadang-kadang kalau dipasang infus teman-teman. Jadi kalau dokternya nggak nyaranin untuk dirawat dan dipasang infus, ya nggak perlu teman-teman. Untuk apa? Oh iya teman-teman, sedikit informasi aja ya. Infus itu kan dipasang langsung menuju ke pembuluh darah. Jadi memang cairan infus ini kondisinya cairannya sudah disesuaikan dengan apa yang ada di pembuluh darah teman-teman.
sebenarnya sih sama aja kalau teman-teman itu minum air. Kalau minum air itu kan mungkin prosesnya agak lama ya. Ya nanti masuk lambung, masuk usus halus, usus besar, terus diabsorpsi lah segala macam ke ginjal lah, jadi baru masuk ke pembuluh darah. Nah, sedangkan kalau cairan infus ini teman-teman langsung masuk ke pembuluh darah dan tanpa melalui proses yang panjang, jadi tubuh tidak terdehidrasi teman-teman, gitu ya. Jadi jangan ada pola pikir yang namanya infus itu bikin seger. Nah, itu dia. Ya kalau orang yang dehidrasi sih ya pasti seger kalau dimasukin cairan infus karena sesuai dengan indikasinya. Oh iya teman-teman, cairan infus itu juga bisa langsung diminum sebenarnya teman-teman ya, tapi cuman sekedar nyobain aja ya, rasanya sih nggak enak teman-teman. Kalau NaCl itu setahu gue emang asin rasanya, kalau D5 manis, D10 agak manis, D40 manis banget. Nah, ya mungkin lain kali gue bikin aja kali eksperimen ya biar tahu rasanya. Hehehe. Nah, ini gue langsung cobain nih ya, kalau emang cairan infus itu bisa diminum. Woi, apa kabar? Sehat? Gimana pikiran, masih sehat juga nggak? Nah, ini buat orang yang datang ke rumah sakit tiba-tiba, tolong diinfus dong, ini lemes banget biar segeran. Gua kasih tahu nih buat teman-teman, infus itu sebenarnya tergantung indikasinya. Jadi yang namanya dokter kalau ngasih cairan infus itu harus ada indikasinya, nggak mungkin apa namanya yang aduh ini lemes banget nih diinfus aja deh, diinfus aja. Nih gue kasih tahu ya, infusan juga bisa langsung diminum bro, nggak harus masuk lewat pembuluh darah. Kalau lu cairannya nggak kekurangan, ngapain harus diinfus? Nih langsung kita lihat nih ya, nih NaCl nih, langsung robek aja nih. Keras juga bro. Bro, keras bro, keras. Sabar. Ya sabar ya, sabar. Udah kena pisau bro. Nih bro, udah bengkek. Nih liatin ya, ini bisa langsung diminum. Nih liatin ya, kalau NaCl rasanya asin setahu gua. Ini asin kalau NaCl. Kalau RL itu gue juga nggak tahu ya, belum pernah nyobain. Ntar gue bikin eksperimennya rasanya apa. Soalnya kalau orang hipertensi biasanya nggak dikasih ini, dikasihnya NaCl. Kalau orang kurang darah segala macam, kayaknya ya D5, D10 itu rasanya agak manis gitu ya. Jadi ini bisa langsung diminum bro. Nih kalau nggak percaya nih. Asin. Nah, jadi teman-teman semoga udah pada paham ya. Jangan datang-datang ke rumah sakit tiba-tiba minta diinfus. Untuk apa teman-teman? Nanti malah sakit beneran, malah repot. Kalau dokter yang nggak menyarankan untuk dirawat atau diinfus, ya nggak perlu teman-teman. Paham ya? Semoga teman-teman sukses terus dan berkah terus, dan semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.